Terkait dengan rencana pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat selama 6 minggu, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesra Muhaimin Iskandar meminta masyarakat tidak panik. Pemerintah pasti sudah menyiapkan langkah-langkah dalam menerapkan kebijakan. Dalam rapat paripurna DPR RI ke-23 masa persidangan 5 tahun sidang 2020-2021, DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan otonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua berjalan dengan baik. Pimpinan DPR RI angkat bicara terkait polemik vaksin COVID-19 berbayar. Adanya pihak atau perusahaan yang ingin melakukan vaksin secara mandiri terhadap karyawannya dalam upaya percepatan vaksinasi. Namun fasilitas vaksin gratis juga harus terus dilakukan. Hai, apa kabar pemirsa? Bertemu kembali dalam Suara Parlemen edisi hari ini, Rabu 21 Juli 2021. Dan tentunya bersama dengan saya, Subki Abdul, dan juga rekan saya, Yusri Hayanti. Ya, seperti biasa nih, tim redaksi Suara Parlemen sudah menyiapkan beragam informasi seputar aktivitas, dinamika, dan juga kegiatan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yus, gimana kemarin Idul Adha? Di rumah aja pasti kan? Di rumah aja, karena memang kan harus mematuhi dong bahwa tanggal 20 Juli itu masih PPKM darurat, ingat. Nah, cuma memang kan kalau silaturahmi ini kan disarankan untuk tidak dilakukan. Tapi kok masih banyak sih datang ke tempat hewan kurban? Juga banyak juga nih, mungkin juga ada beberapa masjid yang juga menggelar sholat id berjamaah, padahal juga sudah dihimbau untuk melakukan sholat id di rumah, padahal itu juga tidak mengurangi esensi dari bagaimana Idul Adha seperti itu ya. Dan kita harapkan sekali lagi pemirsa bahwa ini PPKM darurat diperpanjang hingga tanggal 25 Juli 2021. Pastikan Anda tetap mematuhi protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, dan kalau bisa nih maskernya di double ya Yus, masker medis dan juga masker kain. Pastikan selalu cuci tangan nih dengan menggunakan hand sanitizer maupun juga sabun di air mengalir, selalu jaga jarak, jauhi kerumunan dan juga kurangi mobilitas. Dan nantinya kita ini akan membahas tajuk utama kita terkait dengan bagaimana peduli tenaga kesehatan. Ini udah 2 tahun ya, kasihan kalau misalnya melihat bagaimana tenaga kesehatan kita, Yus. Betul, dan sepertinya juga kalau misalnya kita tuh melihat televisi ataupun juga grup WhatsApp, bisa saja ini kok kayaknya semuanya tenaga kesehatan banyak sekali yang berguguran. Nah, ini harus juga menjadi antisipasi kita ya pemirsa ya, bahwa dengan kondisi sampai saat ini, justru dengan kita disiplin, kita juga bisa membantu para tenaga kesehatan jauh lebih bisa menjalankan tugasnya. Betul sekali. Kita nanti akan membahas di segmen akhir. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu. Ini informasi pertama terkait perpanjangan PPKM darurat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terkait dengan rencana memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat selama 6 minggu, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesra Muhaimin Iskandar meminta masyarakat tidak perlu panik. Pemerintah pasti sudah menyiapkan langkah-langkah dalam menerapkan kebijakan. Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Terkait dengan rencana pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat selama 6 minggu, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesra Muhaimin Iskandar meminta masyarakat tidak panik. Pemerintah pasti sudah menyiapkan langkah-langkah dalam menerapkan kebijakan. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan, hal yang perlu diperhatikan dari kebijakan ini adalah jangan sampai kebijakan PPKM darurat ini mengorbankan masyarakat. Muhaimin meminta pemerintah segera memberikan bantuan secara tunai kepada semua yang terdampak. Muhaimin Iskandar berpendapat, PPKM 6 minggu belum bisa dipastikan jika memang kebijakan tersebut diterapkan. Pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah, terutama dampaknya bagi masyarakat menengah ke bawah. Muhaimin meminta pemerintah segera mempersiapkan bantuan tunai segera dicairkan. Pasti pemerintah diskusi panjang setiap mengambil keputusan. Karena itu masyarakat rujukannya hanya pengumuman pemerintah. Jangan rujukan rumor, isu, rencana, apalagi rencana. Pokoknya sebelum ada pengumuman jangan mengambil langkah. Sementara itu Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah meminta semua stakeholder mendukung penerapan PPKM darurat ini diperpanjang hingga 6 minggu ke depan.
Koordinasi antara instansi di masa PPKM darurat akan menciptakan suasana kondusif bagi keberlangsungan usaha. Semua pihak terkait dengan stakeholder ketenagakerjaan mendukung PPKM darurat ini. Ini adalah ikhtiar pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID, terutama varian-varian baru yang lebih dahsyat. Dari Bandung, Jawa Barat, Andri dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, di berita selanjutnya mengenai DPR RI sahkan revisi Undang-Undang Otsus Papua. Dalam rapat paripurna DPR RI ke-23 masa persidangan 5 tahun sidang 2020 hingga 2021, DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan otonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua berjalan dengan baik. Ini dia beritanya. Wakil Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Otsus Papua, Yan Permenas Mandenas mengatakan, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua akan menjamin hak politik masyarakat asli Papua. Yan berharap Undang-Undang Otsus Papua yang baru mampu mendorong kesejahteraan dan tingkat pendidikan masyarakat Papua. Bidang pendidikan, kita juga mendorong alokasi anggaran yang sekurang-kurangnya 30% ya dari 1,25% dana blok grant yang dialokasikan untuk membiayai pendidikan orang asli Papua dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Sementara itu, Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Otsus Papua, Komarudin Watubun menyatakan, dengan adanya Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua atau BKPPP, diharapkan mampu meningkatkan koordinasi antara lembaga untuk mewujudkan otonomi yang berkualitas di Provinsi Papua dan Papua Barat. Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Bappenas. Kemudian direkrut juga tokoh-tokoh Papua yang punya klasifikasi bisa presentatif dari Papua maupun Papua Barat untuk duduk di institusi itu yang berkantor sekretariatnya di Papua. Hilman Hidayat dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Ini kita ke informasi selanjutnya, tanggapan DPR RI terkait dengan vaksin berbayar. Pimpinan DPR RI angkat bicara terkait polemik vaksin COVID-19 yang berbayar. Adanya pihak atau perusahaan yang ingin melakukan vaksin secara mandiri terhadap karyawannya dalam upaya percepatan vaksinasi. Namun, ini fasilitas vaksin gratis juga harus terus dilakukan. Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Pimpinan DPR RI angkat bicara terkait polemik vaksin COVID-19 berbayar. Adanya pihak atau perusahaan yang ingin melakukan vaksin secara mandiri terhadap karyawannya dalam upaya percepatan vaksinasi. Namun fasilitas vaksin gratis juga harus terus dilakukan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini mengatakan, ada beberapa pihak seperti perusahaan yang meminta untuk dapat melakukan vaksin secara mandiri bagi para karyawannya. Namun, Sufmi Dasko mengatakan, vaksin gratis harus terus berjalan untuk masyarakat, sebagaimana yang telah dialokasikan oleh pemerintah. Contohnya pengusaha yang ingin memvaksin karyawan-karyawannya. Nah, tetapi yang vaksin gratis juga tetap mesti jalan untuk masyarakat yang memang sudah dialokasikan oleh pemerintah, begitu. Sufmi Dasko Ahmad juga mengatakan, vaksin mandiri ini pada dasarnya diperuntukkan bagi yang memilih vaksin dikarenakan ada berbagai macam vaksin sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dipersilakan apabila ada yang menghendaki vaksin mandiri. Di sisi lain, fasilitas vaksin gratis yang telah disiapkan oleh pemerintah akan tetap berjalan. Namanya vaksin mandiri ini kan bagi yang mau memilih vaksin lah, kira-kira kan ini kan vaksinnya ada macam-macam nanti. Mau yang milih vaksin itu boleh kemudian ikut fasilitas vaksin mandiri dengan memilih vaksin yang dikehendaki. Nah, tapi kemudian fasilitas vaksin gratis yang disiapkan oleh pemerintah ini kan terus juga berjalan. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya pemirsa, sektor pangan saat pandemi COVID-19 harus dijaga. Anggota Komisi 4 DPR RI mendorong dengan kondisi sampai saat ini pemirsa yang berkaitan dengan sektor pangan saat pandemi ini memang harus terus dijaga. Dan tentunya apa yang berkaitan dengan kondisi sektor pangan di saat pandemi ini tentunya kami akan berikan liputan lengkapnya untuk Anda.
Anggota Komisi 4 DPR RI menyoroti dan menilai perlunya revitalisasi terhadap sarana dan prasarana atau Sarpras Kelautan dan Perikanan di Indonesia. Dalam RDP secara virtual, Alinmus mendorong pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengatur pengembangan Sarpras Perikanan yang berbasis data seperti pelabuhan. Pengembangan Sarpras Kelautan dan Perikanan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga ada kewenangan pemerintah daerah. Fokuskan dan juga setiap kali ada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian KP tidak disosialisasikan dengan baik sehingga ada misunderstanding antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Anggota Komisi 4 DPR RI Ihsan Firdaus menyatakan, kelautan dan perikanan Indonesia dibutuhkan program sarana dan prasarana yang berkelanjutan. Untuk itu perlu ada cara baru untuk mengakali program dan kegiatan kelautan dan perikanan yang saat ini terhenti, agar Sarpras Kelautan dan Perikanan di Indonesia bisa terbenahi dan terrealisasi. Bagaimana mensiasati program-program yang tidak sustain gitu di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi ganti menteri, ganti kebijakan ini yang saya sering kali melihat terkesan buang-buang anggaran gitu. Dalam rapat virtual tersebut, Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia menyampaikan saat ini lebih dari 1.000 pelabuhan perikanan mangkrak atau tidak beroperasi, disebabkan diantaranya kurang ketersediaan air bersih dan cold storage yang tidak mumpuni. Elisa dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya ini, perlunya revitalisasi sarana dan juga prasarana kelautan dan juga perikanan. Anggota Komisi 4 DPR RI menyoroti dan juga menilai perlunya revitalisasi terhadap sarana dan juga prasarana atau Sarpras Kelautan dan juga Perikanan Indonesia. Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Anggota Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah cermat melakukan refocusing anggaran untuk menjaga ketahanan pangan nasional di masa pandemi COVID-19. Di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Syafruddin mendorong pemerintah lebih memaksimalkan membeli produk petani lokal dan melakukan upaya untuk menjaga kualitas dan harga jual produk pertanian. Pemerintah juga diminta menyiapkan cold storage untuk menyiapkan produk yang dibeli dari petani, sehingga produk tahan lama mengingat daya beli masyarakat sedang turun. Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah dalam ini Pertanian Republik Indonesia agar mencarikan solusi yang terbaik bagaimana dengan petani, dan yang paling penting ini kan mudah, beberapa tempat sudah panen, dan yang paling penting ini bagaimana hasil panen itu harganya stabil, tidak drastis turun. Anggota Komisi 4 DPR RI, Syafruddin, juga meminta pemerintah mendorong peningkatan daya beli masyarakat agar produk petani lokal bisa terserap dengan baik. Produktivitas pertanian Indonesia sudah cukup baik dan harus diikuti pendistribusian yang baik dan merata ke seluruh Indonesia. Itu tidak terganggu kualitasnya dan yang paling penting harganya tidak terganggu. Nah, skema-skema ini mungkin yang perlu kita perhatikan bersama agar sekali lagi pemerintah mencarikan solusinya, nilai jual tidak terlalu tinggi, kemudian harganya juga bisa memenuhi dan kemampuan masyarakat harus didorong untuk bisa membeli hasil-hasil tersebut. Untuk menjaga rantai ketahanan pangan nasional, pemerintah telah menyusun 5 kebijakan, di antaranya sinergi BUMN untuk distribusi hasil pertanian, penguatan kerjasama antar daerah khususnya dalam pemenuhan pangan, dan pembentukan holding BUMN pangan. Helmi dan Bahri, TVR Parlemen, melaporkan. Dilanjutkan pemirsa dengan BUMN yang setidaknya BUMN farmasi ini memang diminta untuk meningkatkan produksi. Komisi 6 DPR RI meminta BUMN farmasi melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan produksi obat dan vitamin yang bisa digunakan untuk penyembuhan dan pemulihan pasien COVID-19. Bagaimana liputan selengkapnya? Ini dia pemirsa. Komisi 6 DPR RI meminta BUMN farmasi melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan produksi obat dan vitamin yang bisa digunakan untuk penyembuhan dan pemulihan pasien COVID-19. Di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengatakan BUMN farmasi harus mampu berperan aktif dalam peningkatan produksi dan pengawasan terhadap ketersediaan obat-obatan dan multivitamin di seluruh apotek di Indonesia. Hal ini untuk mencegah kelangkaan obat dan vitamin dalam penyembuhan dan pemulihan kesehatan di masa pandemi COVID-19. Jangan sampai hilang di pasaran, ya. Itu kepentingan kami di Komisi 6. Makanya kami mengadakan rapat ini untuk memastikan rakyat Indonesia bisa mendapatkan akses membeli obat-obat yang disebutkan ini, gitu loh. Jangan sampai
BUMN ini produksi, tapi di lapangan tidak ada. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima mendorong BUMN Farmasi memaksimalkan koordinasi dengan Menteri Kesehatan dan BPOM, termasuk menyebarkan informasi pada publik terkait rekomendasi penggunaan obat dan multivitamin, terutama dalam proses penyembuhan pasien COVID-19. BUMN Farmasi, Menteri Kesehatan, Menteri BUMN, BPOM ya, untuk ada yang menjelaskan lah ya. Komisi 6 DPR RI menyepakati penambahan PMN tahun 2021 sebesar 33,9 triliun rupiah, terutama untuk penambahan 2.000 kamar dan 1.000 ICU oleh Pertamedika IHC, dan penyediaan multivitamin dan obat-obatan untuk rakyat oleh BUMN Farmasi. Ajib dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, pemirsa, tadi sudah kami hadirkan 6 berita pilihan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Kalaupun misalnya membahas terkait dengan bagaimana pembelakuan pembatasan skala kecil ataupun juga mikro darurat ini, tadinya hingga 2 minggu dari sebelum di awal Juli hingga tanggal 20 Juli, akhirnya pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo kemarin sudah menyampaikan dalam pidatonya bahwa PPKM darurat ini akan diperpanjang hingga tanggal 25 Juli 2021. Nantinya akan ada evaluasi kalaupun sudah ada angka penurunan COVID-19 di tanggal 26 nanti akan dilonggarkan seperti itu ya. Ya, dan kalaupun misalnya juga tadi juga beberapa berita yang mewakili dari DPR RI juga sudah terlihat pemirsa ya, salah satunya juga kan setidaknya memang dari Komisi 6 DPR RI juga sudah meminta kalaupun misalnya BUMN Farmasi ini untuk meningkatkan yang namanya produksi obat dan vitamin. Dikarenakan jumlah yang terpapar ataupun juga terkena virus COVID-19 semakin meningkat, itu berarti juga untuk persediaan yang namanya obat dan vitamin ini harus tetap ada. Dan yang terakhir juga terkait dengan bagaimana akhirnya pemerintah dalam hal ini Presiden untuk akhirnya tidak lagi untuk memberikan vaksin berbayar, akhirnya sudah diputuskan untuk tidak melakukan hal tersebut. Jadi nantinya tetap vaksin secara gratis, kalaupun nantinya berbayar. Ini adalah perusahaan-perusahaan swasta yang juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memberikan vaksin ini kepada para karyawannya dengan vaksin gotong royong seperti itu ya. Betul. Dan bisa nanti kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Pastikan Anda tetap bersama kami dalam Suara Parlemen. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kali ini kita akan membacakan apa saja yang jadi headline surat kabar di Harian Kompas yang terbit pada hari Rabu 21 Juli 2021 ya Isya. Pasti nanti berkaitan juga dengan bagaimana perpanjangan yang namanya PPKM darurat sampai saat ini pemirsa ya. Perpanjangannya memang hanya 5 hari, setidaknya dalam minggu ini kita masih menjalankan PPKM darurat. Tapi bagaimana dengan strategi yang akan dibuat oleh pemerintah mengenai 5 hari ke depan? Kita akan simak di headline surat kabar. Ini ada 5 hari yang harus kita optimalkan dalam rangka terkait kepatuhan menerapkan protokol kesehatan amat dibutuhkan agar tren penurunan jumlah kasus COVID-19 terus terjadi. Melakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat diperpanjang hingga 25 Juli 2021 jika jumlah kasus COVID-19 maupun keterisian ruang perawatan dan juga angka kematian akibat COVID-19 bisa diturunkan, kebijakan tersebut akan dilonggarkan untuk memberikan ruang gerak ekonomi. Waktu 5 hari ke depan ini menjadi penting untuk bersama-sama mengoptimalkan segala upaya untuk mencapai indikator tersebut. Presiden Joko Widodo menyebutkan jika kasus terus mengalami penurunan tanggal 26 Juli 2021, ini pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap. Tapi mampu nggak sih masyarakat Indonesia benar-benar disiplin menjalankan protokol kesehatan yang ada?
baru saja misalnya dihimbau untuk tidak menjalankan salat Idul Adha kemarin, sudah ada beberapa masjid yang melakukan hal tersebut. Ini juga menjadi salah satu faktor di mana kalaupun misalnya PPKM darurat ini seharusnya bisa efektif dalam 5 hari ke depan, bisa menjadi sebuah kendala baru. Ya, tadi juga saya dari rumah ke kantor yang biasa ada penyekatan, kali ini sudah nggak ada polisinya. Sudah mulai longgar. Sudah boleh lewat bebas, tidak perlu menunjukkan kartu identitas maupun surat STRP maupun juga surat terkait dengan bagaimana harus melakukan pekerjaan yang sektor-sektor esensial. Tapi tadi di wilayah Lenteng Agung sudah bisa bebas. Ini sebenarnya nggak. Semoga ini jadi bahan pertimbangan juga ya kalau misalnya iya itu dong, jadinya. berarti ini sudah ada pelonggaran dong sebenarnya. Ya, ini kita nggak tahu ya seperti apa. Kita beralih ke informasi masih dari Harian Kompas ini terkait dengan bantuan usaha mikro segera dicairkan. Ini pemerintah menambah alokasi dana bantuan produktif untuk usaha mikro. Pemerintah daerah juga diharapkan lebih bergegas menggunakan anggaran untuk bantuan. Pencairan bantuan bagi 3 juta pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi COVID-19 ini pastikan lebih cepat dari target yang telah ditetapkan. Dari target awal September 2021, Kementerian Koperasi dan juga Usaha Kecil Menengah memastikan pencairan selesai pada akhir Juli ini dan dikemukakan dalam evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat pada Sabtu lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah telah menyalurkan bantuan langsung berupa uang masing-masing sebesar 1,5 juta rupiah kepada 9,8 juta pelaku usaha mikro dengan total 11,76 triliun rupiah. Setidaknya ini merupakan juga salah satu cara ataupun strategi bagi pemerintah pemirsa untuk dapat membantu usaha mikro yang ada sekarang. Memang agak sulit untuk bisa menaikkan yang namanya tingkat perekonomian saat ini, tapi memang ini yang harus kita jalankan bersama untuk bisa menekan angka penularan virus COVID-19 dan tentunya juga semakin masif. Dan kita juga harapkan Yus bahwa 11,76 triliun rupiah, 9,8 juta pelaku usaha mikro ini benar-benar sesuai dengan target. Jadi tidak ada yang miss ataupun juga ternyata yang tidak ataupun juga seharusnya tidak mendapatkan malah mendapatkan. Ini lagi-lagi terkait dengan bagaimana data yang juga menjadi masalah utama yang sering terjadi di tanah air. Betul, dan memang untuk yang namanya bantuan sebesar 1,5 juta rupiah ini memang benar-benar dibuat untuk usaha karena memang untuk membantu perekonomian usaha-usaha mikro yang ada di Indonesia. Ya, kita nanti masih akan memberikan informasi menarik lainnya terkait dengan bagaimana tajuk utama peduli tenaga kesehatan. Pastikan Anda tetap bersama kami. Pemirsa, kurang lebih 400 tenaga kesehatan di Indonesia telah gugur dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga kesehatan dalam membantu para pasien yang terpapar virus COVID-19. Akankah kita terus akan lalai apabila juga sudah melihat bahwa gugurnya tenaga kesehatan ini dikarenakan juga pada saat bertugas dengan jasa yang sangat mulia. Nah, bagaimana dengan kondisi saat ini pada saat pemerintah juga menjalankan PPM ataupun menerapkan PPKM darurat maksud kami, di saat juga kita sebagai masyarakat Indonesia masih kurang disiplin pada saat pelaksanaan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Ya, betul sekali. Dan kalau misalnya juga melihat ini informasi terkait ada dokter senior yang mereka membutuhkan terkait dengan bagaimana bantuan alat pernafasan, namun mereka akhirnya dokter itu juga akhirnya berikan saja kepada yang lebih muda, akhirnya meninggal dunia. Itu juga menjadi salah satu kisah yang juga kerap kali terjadi. Kita akan simak terlebih dahulu tajuknya yang berikut ini.
Peduli Nakes. Jumlah dokter yang meninggal dunia akibat COVID-19 per 17 Juli 2021 mencapai 545 dokter. Sementara tenaga kesehatan atau nakes yang meninggal dunia akibat COVID-19 per 18 Juli 2021 tercatat 455 perawat, 223 bidan, 42 apoteker, dan 25 tenaga laboratorium. Untuk itu pemerintah harus memastikan seluruh nakes sudah divaksin tahap 1 dan tahap 2, serta mempercepat realisasi booster vaksin COVID-19 yang ketiga, sebagai upaya memperkuat antibodi nakes dari paparan virus corona saat menjalankan tugas menangani pasien COVID-19. Dan juga diperhatikan stamina serta imunitas nakes dengan memberikan suplemen tambahan, sehingga dapat menjaga daya tahan tubuh nakes yang bertugas selama pandemi berlangsung. Di samping itu, pemerintah harus mempercepat proses realisasi pembayaran santunan kematian dan insentif nakes, yang hingga kini masih belum semua nakes menerima insentif tersebut, mengingat besarnya peran mereka sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Pemerintah harus mempermudah proses administrasi dan kelulusan uji kompetensi dokter dan tenaga kesehatan lainnya sehingga mempercepat pendayagunaan lulusan bidang kesehatan agar dapat segera terjun ke lapangan dan menjadi bantuan tenaga bagi nakes yang saat ini tengah kewalahan menghadapi lonjakan kasus COVID-19. DPR mengajak masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan secara ketat dan menerima vaksin COVID-19 untuk menekan laju pertumbuhan kasus COVID-19 yang saat ini semakin sulit terkendali. Dikhawatirkan jika kondisi ini terus berlangsung, maka tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan akan lumpuh dan semakin banyak korban jiwa yang berjatuhan. Ya, ini tim mitigasi Ikatan Dokter Indonesia mengungkapkan angka kematian tenaga kesehatan akibat terpapar virus COVID-19 meningkat hingga 100%. Keterangan tersebut disampaikan oleh Ketua Pelaksana Harian Tim Mitigasi dari Ikatan Dokter Indonesia, Mahesa Paranadipa. IDI menyebutkan hingga hari Minggu 18 Juli 2021 total sudah ada 545 dokter yang meninggal dunia akibat COVID-19. Sementara tenaga kesehatan lainnya meninggal dunia akibat COVID-19 per 18 Juli 2021 ini tercatat 455 perawat, 223 bidan, 42 apoteker, dan 25 tenaga laboratorium. Untuk itu pemerintah harus memastikan seluruh nakes sudah divaksin tahap 1 dan juga 2, serta mempercepat realisasi booster vaksin COVID-19 ketiga sebagai upaya memperkuat antibodi nakes dari paparan virus corona yang saat menjalankan tugasnya menangani pasien COVID-19. Dan misalnya sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan vaksin yang digunakan sebagai booster nakes ini adalah vaksin asal perusahaan farmasi Amerika Serikat yaitu Moderna. Dan Budi melanjutkan pilot proyek dari vaksin dosis ketiga nakes ini dilakukan kepada 50 guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan juga sejumlah dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Vaksin sudah dimulai pada 16 Juli 2021 lalu. Di samping itu pemerintah harus mempercepat proses realisasi pembayaran santunan kematian dan juga insentif nakes yang hingga kini masih belum semua nakes menerima insentif. Ini lagi-lagi terkait dengan bagaimana yang sudah para tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, dan juga petugas medis lainnya sudah bekerja begitu kuat seperti itu selama pandemi COVID-19 berlangsung kurang lebih hingga 2 tahun ini, tapi ada juga nakes yang masih belum menerima insentif. Agak dilema juga mendengarnya ya. Di satu sisi juga ada beberapa nakes ataupun misalnya juga beberapa yang memang belum menerima insentif. Tapi di satu sisi juga bahwa sebagian misalnya di guru besar Universitas Indonesia, begitupun juga di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sudah dilakukan booster vaksin COVID-19 untuk tenaga kesehatan tahap 3. Seharusnya memang ini dilakukan secara bersamaan dengan pada saat akselerasi vaksinasi di Indonesia juga sedang dijalankan. Beberapa strategi tentunya juga akan diambil oleh pemerintah bagaimana untuk menjaga para tenaga kesehatan ini benar-benar bisa menjalankan tugasnya di saat jumlah yang terpapar ataupun terkena virus COVID-19 ini semakin meningkat. Nah, kalaupun misalnya juga Anda secara logika pemirsa, apabila yang sakit ini bertambah banyak,
maka setidaknya bisa saja tenaga kesehatan ini menjadi kolaps. Betul sekali. Ini kalau misalnya juga melihat data yang dilampirkan dari IDI, 545 dokter dan juga 455 perawat, ini juga cukup angka yang cukup banyak yang juga misalnya kita bisa bandingkan dengan negara-negara di dunia lain yang juga sedang menghadapi wabah yang sama, itu COVID-19. Pemirsa, kita masih akan membahas terkait dengan bagaimana ini kepedulian kita terhadap para tenaga kesehatan setelah jeda berikut ini. Ya, masih bersama dengan saya Subki Abdul dan juga Yusli Hayanti. Kita membahas bagaimana kepedulian kita terhadap tenaga kesehatan. Kalau misalnya di awal-awal pandemi COVID-19 kita mungkin ada sejumlah masyarakat yang juga peduli terkait dengan para tenaga kesehatan dengan mengumpulkan sejumlah, memberikan vitamin, makanan ringan atau memberikan makanan ke sejumlah rumah sakit. Kali ini juga kalaupun kita memiliki rejeki lebih, mungkin kita bisa melakukan hal yang sama karena ini perjuangan begitu berat. Para tenaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang terus meningkat, mereka harus berjibaku, harus terus bekerja, dan juga mungkin sejawatnya juga sudah meninggal dunia. Ini juga yang harus kita lakukan adalah juga memberikan dukungan moral seperti itu ya, Yus ya. Ya, ingat nggak sih Uki pada saat misalnya tahun lalu, tahun 2020, di mana baru-barunya juga Indonesia tetapkan juga sudah terpapar virus COVID-19, banyak sekali musisi-musisi ataupun rasa iba dari masyarakat Indonesia membuatkan sebuah lagu, video-video untuk membantu ataupun memberikan semangat secara moral kepada para tenaga kesehatan untuk tetap menjalankan tugasnya. Ya, ini seperti juga dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemberian insentif terhadap para tenaga kesehatan ini akan diberikan hingga akhir tahun 2021. Ia menyampaikan kenaikan anggaran PEN di pos kesehatan salah satunya untuk insentif tenaga kesehatan. Sri Mulyani juga menambahkan terkait pemberian insentif tenaga kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan melakukan mekanisme dispute efektif dan juga efisien dan juga melibatkan BPKP. Di satu sisi percepatan pembayaran dilakukan dan ketepatan menjaga tepat sasaran, jumlah dan akuntabilitas. Sedangkan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menghimbau pemerintah harus memastikan bahwa setiap pasien COVID-19 baik yang dirawat di rumah sakit maupun juga yang isolasi mandiri harus bisa mendapatkan akses konsultasi dokter dan obat-obatan yang dibutuhkan. Dan sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak semua komponen dan juga anak bangsa untuk bergotong royong dalam menangani pandemi COVID-19, mengambil bagian serta tanggung jawab bersama untuk menjalankan protokol kesehatan untuk kepentingan bersama. Dan juga ini DPR RI mengapresiasi semua pihak yang tak kenal lelah dalam penanganan pandemi COVID-19, terutama para tenaga kesehatan dan aparat penegak hukum yang berjuang di garda terdepan. Dan juga DPR RI mendukung kebijakan pemerintah dalam memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Ya, mau nggak mau pemirsa, kita sebagai masyarakat Indonesia hanya bisa membantu dengan cara bagaimana disiplin menjalankan protokol kesehatan, ya. Dan kalaupun misalnya Anda juga menggunakan masker, bagaimana dengan cara menggunakan masker yang benar. Pada saat pemerintah juga menghimbau bahwa kita juga bisa melakukan masker, double masker misalnya pada saat keluar rumah ataupun bertemu dengan seseorang. Dan setidaknya juga menutup wajah Anda dengan masker, itu tidak hanya untuk bisa sekitar mulut saja, tapi ini juga harus menutup daripada bagian hidung Anda. Ini juga harus ada beberapa hal yang harus dilakukan. Bentuk disiplin yang paling penting untuk dilakukan pada saat juga kita peduli dengan seluruh tenaga kesehatan yang sedang berjuang dengan tugas mulianya. Ya, kalau misalnya Yus bakal negur nggak kalau ada orang yang lewat, ini stranger, Yus nggak kenal, mereka tidak menggunakan masker, Yus akan tegur nggak?
ini adalah dilema. Kadang-kadang misalnya juga pernah saya menegur seseorang di jalan atau misalnya berpapasan dengan orang yang tidak dikenal, ternyata banyak sekali yang tersinggung, Uki. Karena ibaratnya bahwa ini kan urusan saya, tapi kan pada saat misalnya kita bicara banyak orang, keluar rumah, bertemu dengan yang tidak kita kenal, ini sebenarnya kita udah urusan bersama. Betul sekali. Ini juga mungkin kalau misalnya mereka merasa tidak menggunakan masker untuk dirinya sendiri, itu salah. Karena menggunakan masker bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga pastinya untuk ayah ibunya, untuk keluarganya yang tinggal bersama dengan dia gitu. Jadi kalau misalnya saya sering kali, apalagi di lingkungan saya ini banyak banget yang masih belum menggunakan masker dengan baik dan benar, masih sering kumpul-kumpul, masih sering ketawa-ketawa. Ini yang mungkin mereka belum mengalami bagaimana salah satu anggota keluarganya terkena COVID-19 ya. Iya, simple thing saja pemirsa, pada saat kita peduli dengan tenaga kesehatan, jangan sampai kolaps pada saat jumlah yang sakit semakin banyak. Diam di rumah atau hanya di rumah saja itu sudah sangat membantu. Ya, ini yang paling penting. Betul sekali. Dan pemirsa, tadi adalah akhir dari perjumpaan kita dalam Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Suki Abdul dan juga rekan saya Yusli Hayanti. Pastinya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa pastikan protokol kesehatan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat.